Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, kalian bisa memanggil saya Lisa. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halluoleo dari jurusan Budidaya Perairan tepatnya. Kali ini kami diberi kesempatan langsung untuk melakukan observasi ke lapangan, yaitu dengan mendatangi salah satu kolam air tawar di Balai Benih Ikan Air Tawar UPTD BBIAT Kota Kendari yang berlokasi di Jalan Sisinga Maharaja dekat SMA Negeri 2 Kendari, dan ini merupakan salah satu tugas dari manajemen aquacultur Tawar. Terima kasih. Kalau yang di kolam ini Pak, ada saluran pemasukan, iya. saluran air masuk dan iya. pengeringan. Kalau kemalir ada? Belum dia. Oh, masih rata semua dasarnya nih Pak. Berarti jadi hanya ada saluran masuk, saluran keluar. Terus ada saluran ini tak? Iya. Keluar sana kan, di sana dia, saluran keluar di sana dia buang ke sana. Oh. Sumber airnya ini Pak dari mana? Ada hulunya di atas sana. Di atas Tandon nih. tak? Tandon di. Oh. Ada bendungan di atas. Ikan-ikan apa saja Pak di sini yang dibudidaya? Ikan mas, ikan nila, ikan mas koi. Ukuran kolam Pak rata-rata berapa? Untuk pembesaran, kalau kolam besar di sana itu yang 20x20 untuk ini pemancingan. 4, 1, 2, 3, 4. 4 tan itu 4 petak. Prosesi pembersihan kolamnya ini Pak kayak bagaimana? Yang biasa dilakukan di sini? Ini biasa lakukan turun dalam kolam toh. Iya. Bersihkan rumputnya. Kuras air. Kuras airnya. Kalau pemasukan airnya ini berarti tinggal. Iya, tinggal di ini saja, di dia punya itu. Kan pakai sistem Siridia nih, pakai L dia toh. Oh, sistem selidi? Iya, Siridia. Dari kolam A1 ke kolam A2 langsung berhubungan semua dia. Iya. Tipe masuknya tuh, masuknya air. Oh iya. Selidi. Proses budidaya yang dilakukan sini Pak dari pemijahan? Iya. Sampai panen. Sampai panen. Kalau pemijahan ikan mas itu di sana tempat pemijahannya. Sama juga ikan lele toh. Iya. Kalau ikan nila kan dia tinggal di satu kolam, dia di ini digabung, dia punya induk jantan betina tak? Iya. 1:3. Kalau ikan mas itu Pak? Ikan mas. 3 berarti 1 jantan. 3 betina, 2 bisa juga. Kalau lele 1:1 ya. Ini pemijahan ikan lele. Kalau ikan nila dia Pak? Ikan nila dia umpamanya kalau 300 ekor dia betina bisa sama juga, dia 300 untuk betina 300, jantan dia bisa 300, tergantung kondisi kolamnya Pak. 1:1. Proses pengeringannya di sini Pak, ada treatment yang lain gitu? Tidak, kan pengeringan dia tinggal dibuka pengeringan langsung kering dia. Oh, mantap. Pas persiapan. Iya, seperti sana Pak. Ini bukan dikeringi. Persiapan itu kan untuk pada sebelum kita memijakan, kita persiapan dulu untuk ke kolamnya tak, kolam pendederannya. Seperti ikan mas kan umur 10 hari dia didederkan membentuk larva itu tak. 10 hari sampai 2 minggu disterilkan. Sebelum dimijakan itu disterilkan itu kolam pendederan itu. Nanti supaya jangan sampai ada hama tak. Iya. Kayak ikan loh nih. Ini biasa dipupuk juga ini Pak? Iya, dipupuk kandang saya pakai selama ini. Kandang? Kandang. Kalau kayak saponi enggak jarang. Saponi kan dia untuk membasmi ini. Hama di? Membasmi hama dia. Dia kan bisa matikan ini dalam jangka waktu berapa jam itu tak. Iya. Saponi membasmi ikannya biar dia saya matikan dia ikan. Kendala-kendala yang di ini Pak dalam selama budidaya apa saja?
Ya, karena cuma keamanannya saya di sini kayak. Banyak hama. Terus namanya tapi harus begini orang biar tidak ada niatnya ini kalau tidak ada orang harus dijagain terus ini. Kali ikan koi begitu mahal nih ikan koi. Iya. Kalau prosesi pemberian pakannya ini Pak, pakan apa dipakai? Ada sana di sana itu pakan mereka apa itu 81 itu apa itu. Ada di sana di karung bisa dipoto bisa. Iya. Yang proteinnya bagus Pak. Iya. Pemberian 2 kali 1 hari pagi sore. Iya. Yang tindukan Pak. Iya. Jadi kalau untuk ini kok kolam pemijahan. Itu kolam pemijam Pak, kolam pemijam itu. Masih ada sekarang itu lapangan saya baru kasih meja itu. Kemarin dia 2 hari saya menjaga itu. Kan lele. Iyalah. Udah meditasi itu. Kan lele makanya anak perikanan yang praktek ini saya suruh cari itu dia. Kayak seperti cacingnya itu yang makanan awalnya itu umur 1 minggu itu. Cacing sutra. Ya itu. Cacing. Dia bertanggung jawab katanya itu mencarikan itu makanan itu karena kendala selama ini itu. Kurang. Kita dapatkan itu kematian tinggi dia. Kurang makan Pak. Iya. Umur 1 sampai 10 hari. Setelah Katanya ada ada di Kaliwang Pak, di mana mau cari katanya. di kalian apa di Iya. belakang mall. Iya, Bawa setelah jembatan. itu tanggung jawabnya kita kalau kita selamat bisa kita pelihara ini saya bilang berhasil kan orang itu. Kalau biaya yang dikeluarkan Pak, sebanding tidak dengan hasilnya? Banding Pak. Karena PTAD dia ini hasil penjualan di ini di store Pak. Iya. Ke Pemda. Kira-kira keuntungan berapa ini Pak? Kalau masalah bicara untuk kan apa namanya? Biaya operasional biaya pakan saja kan ini dia. Biaya pakan kan dalam 1 bulan itu kalau diratakan saya jalan seimbang mungkin. Iya. Jadi pemasukan itu kan. Iya. Itu hari waktu saya buka pemancingan bagus. Pemancingan kan dia pakai harga masuk ikannya ditimbang. Masih belum kopi kan. Iya. Bagus. Untuk 4 kolam ini Pak Di. Iya 4 kolam. Kalau orang masuk 10 orang kan 50.000 satu hari. Untuk kean saja itu. Oh itu tiket masuknya. Untuk kita masuk aja itu belum kalau ada timbangan ikan hasil tangkapannya mereka. Iya. Biasa ramai Pak Di. Kan Ini kok kalau pembagian kayak ke Pemda, Kabupaten kan ya di store semua hasil penjualan hasil penjualan tiap bulan kita monitori. Mana 1 juta dalam 1 bulan sudah jual itu store. store semua nih. Kita kan sorry gaji kita ada yang Pemda kita. Oh. Sorry gaji kita. Kita tugas saja di sini kita ini memajukan ini. Kalau pegawai di sini Pak berapa orang? 2 orang. 2 orang. 2 orang pegawainya, 1 kepala UPT, 2 pegawai BNS, 1 honor, 3 orang. Tapi itu kira tangan mereka, itu namanya pegawai. Tidak seperti swasta atau dari tekuni itu kehidupannya. Oh iya. Pegawai kan, tapi kira gajinya dia. Maju dan tidaknya kan ada gajinya dia. Ada gajinya kok. Jalan. Tapi kalau kita Pak di pegawaian Saya kepala UPT yang sini saya. Karena setiap kesini kita ya. Itu yang anak praktek. Jadi kalau saya tidak jaga saya mati. Kalau saya malas dengan saya habis nih. Bisa gulung tikar. Wih, banyaknya ini. Dari keamanan saja saya mati nih. Kalau tidak dijaga saya mati. Iya. Berarti pulang jam berapa ya? Sore habis maghrib kadang. Dan tengah hari kalau tidak bawa bekal saya pulang makan. Oh, rumah dong. Ya beli. Jauh. Beli di Nanirai. Jauh. Polsek mau ke Nambo belok kanan di atas. Oh iya. Polsek mau di atas. Untuk kalau pemasaran ini Pak biasa ke Banyak kalau pemasaran keluar biar sampai di Radia di sini. Oh. Keluar ikan nila Pak. iya. Karena saja banyak sekali permintaan dengan kopi ini banyak sekali orang bikin kolam-kolam. Iya. Permintaan. Sekarang rumah. Makan baru-baru kan saya direhab ini kolam pemijahan ini makanya gak kurangan bibit. Ini termasuk kan harus direhab ini. Bukan kayu ini dulu. Ini baru-baru minggu lalu saya manfaatkan ini. Sudah diperiksa Pak. Iya.
Berarti cuma itu utama sih ikan mas, ikan nila sama ikan lele. Ikan mas koi, gurame juga ada. Oh, gurame. Gurame. Iya. Tapi gurame sebenarnya kata agak lama dia nih tumbuhan. Tergantung dari keturunan induknya juga itu. Iya, iya. Genetika. Kalau induknya kerdi, Iya. Pasti. bisa dipakan juga, tinggal pakan bagus sebenarnya. Iya. Jualnya juga bagus dia, banyak peminatnya, karena cepat besar. Bagus Cepat besar. besar. Bagus harganya. Cuma itu hari dia mati waktu tahun lalu itu. Iya. Apa di karantina sampai sekarang dia tidak bawakan hasil sampelnya apa dia mati karena apa? Jadi belum ada hasilnya. Tidak guna juga ada karantina begitu. Dia mati mendadak sehari. Satu kolam. Tepuh semua. Ya kolam satu saja. Padahal air dari atas di sebelahnya tidak cuma dia kolam. Ini beramai saja itu mas. Bisa besar indukan. Iya. Kalau airnya ini pas sebelum dimasukkan di kolam ada treatment atau perlakuan? Iya ada saringan di atas dia. Oh iya, di tandon di? Iya tandon kan ada tandon di atas. Itu berapa saringan? 2 dari awalnya 1 dari kedua di sini kan. Iya. Di sebelah kan quintalnya orang. Sekarang yang saya bendung baru-baru ini ani sendiri ini. Saringannya itu pas seperti apa saja? Waring gini kan? Oh. Waring dua-duanya itu Pak? Iya. Ada yang pintu air juga di atas. Pertama pintu air di atas sana. Iya. Ngelis stesen di atas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja penyusun-penyusun dari kolam beton ini. Yang pertama itu ada saluran pengeluaran air dan ada saluran pemasukan air. Saluran pengeluaran air seperti yang sudah dilakukan wawancara oleh petaninya tadi berfungsi untuk mengeluarkan air dan beserta kotoran-kotoran dalam kolam. Dan yang kedua itu ada saluran pemasukan air. Saluran pemasukan air ini tentunya berfungsi untuk sebagai tempat atau saluran untuk dimasukkannya air ke dalam kolam. Sistem pengeringan kolam yang dilakukan pada petani di sini itu langsung menguras airnya secara langsung dan pada dasar kolam ini sebenarnya terdapat pengeringan sehingga airnya dapat terkuras dengan mudah. Dan untuk prosesi pemasukan air di sini itu memiliki tandon yang memiliki 2 sistem saringan dan dua-duanya itu saringannya itu terdiri dari waring. Kali ini saya berdiri di samping kolam pembesaran ikan koi seperti yang Anda lihat. Di kolam ini dilengkapi dengan saluran pengeluaran air di sekitar tambak. Setelah melakukan wawancara tadi, kita ketahui bahwa hama, salah satu hama yang sering mengganggu pertumbuhan ikan di tempat ini itu adanya ikan lohan dan sebagainya yang di luar spesies yang dibudidayakan. Selanjutnya saya akan berbagi atau sharing informasi mengenai hama yang ada di kolam budidaya di tempat ini itu. Selain ikan lohan, di kolam budidaya ini seperti yang teman-teman lihat sekalian, di sini terdapat bunga-bunga teratai di mana dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah yang besar, bunga teratai ini dapat menjadi pengganggu atau mengganggu proses pertumbuhan dari ikan yang dibudidayakan karena dengan adanya bunga teratai ini yang menutupi permukaan kolam dapat mengganggu proses masuknya sinar matahari ke dalam kolam dan sehingga hal itu juga dapat berdampak pada pembentukan oksigen terlarut atau DO yang sangat dibutuhkan oleh organisme yang dibudidayakan. Yuk disimak.
saya sudah jelaskan tadi mengenai proses pengeringan, di sini dapat kita lihat bersama teman-teman bahwa petani di sini menggunakan pompa air untuk membantu atau mempermudah proses pengeringan kolam. Teman-teman lihat mesin yang saya pulang minyak yang berada di dekat saya merupakan bernama mesin mixer yang berfungsi untuk mencampur segala bahan sebelum terbentuknya pakan. Dan selanjutnya di sini terdapat mesin penghancur yang digunakan ketika dalam proses pembuatan pakan. Dan selanjutnya ada mesin pembentuk pakan atau mencetak pakan seperti teman-teman lihat di bawah ini. Ayam mendekat. Dan di sini terdapat pakan yang sudah dikemas dalam bentuk karung, yang dimana pakan high profit ini 781 merupakan pakan atau makanan lele pada masa pertumbuhan. Dan di sini karung satunya lagi terdapat pakan yang digunakan untuk bibit ikan nila yang bisa juga digunakan untuk ikan lele dan sebagainya dengan merek FF999 atau 999. Prosesi budidaya yang dilakukan di tempat ini yaitu dimulai dari pemijahan sampai panen, di mana pemasaran yang dilakukan di tempat ini itu jangkauannya sangat luas, biasa sampai Keraha dan beberapa tempat lainnya.